Kembali bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto Rabu malam menghadiri acara Hari Lahir atau Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa. Prabowo hadir ditemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ini adalah momen menarik saat Presiden Prabowo tiba di Harlah PKB kemarin malam. Prabowo berjalan di tengah Puan Maharani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara Wakil Presiden Gibran juga terlihat mendampingi Presiden. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan dirinya nyaman di tengah-tengah PKB dan NU. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Presiden Prabowo Subianto terlihat semakin akrab dengan Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat meluncurkan program 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah Senin lalu. Presiden Prabowo mengajak Puan Maharani ke atas panggung meresmikan koperasi desa Merah Putih. Saat itu Prabowo menyatakan tak masalah PDI Perjuangan berada di luar koalisi untuk mengoreksi kerja pemerintah. Meski di luar pemerintah, Prabowo menegaskan dirinya dan PDIP sedulur alias bersaudara. Diajarkan oleh negara barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur, ya kan? Kalau bahasanya itu siapa namanya? Jaksa Agung Hopeng. Sepanjang hari kemarin, 2 kali berturut-turut Puan mendampingi Prabowo. Pertama di Rabu sore ketika Presiden Prabowo meluncurkan logo HUT ke-80 RI di Istana Negara Jakarta. Usai meluncurkan logo HUT RI, Prabowo menyalami Puan Maharani. Dan ketika malam hari saat hadiri Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa, Prabowo berjalan di tengah Puan Maharani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming berada di samping Puan mendampingi Presiden Prabowo. Analis politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi Henry Satrio menilai kedekatan Prabowo dan PDI Perjuangan belakangan ini adalah saling menguntungkan baik berada di dalam maupun luar koalisi. Ungkapan Prabowo tentang PDIP dan Gerindra adalah kakak adik merupakan bentuk penegasan jika seorang kakak tidak akan menyakiti adiknya. Kalau lebih menguntungkan ya untuk Pak Prabowo lebih menguntungkan PDI Perjuangannya di dalam, gitu ya. Tapi tadi Pak Prabowo sempat beberapa kali mengungkapkan bahwa hubungannya kakak adik tapi tidak harus dalam satu koalisi karena harus ada yang mengawasi itu. Justru menguntungkan buat Pak Prabowo juga. Jadi gini loh, mau di dalam mau di luar tuh semuanya menguntungkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena kata-kata kakak adik tadi. Kakak adik kan nggak akan saling menyakiti kan. Jadi walaupun PDI Perjuangan sebagai kakaknya, saya mengasumsikan itu berada di luar pemerintahan juga akan memberikan masukan-masukan yang positif buat Pak Prabowo gitu. Kedekatan Prabowo dengan Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan banyak dibaca sebagai upaya Gerindra mencari mitra politik yang kuat termasuk untuk pemilu 2029. Kedekatan Prabowo dan PDIP juga terjadi di tengah masih buruknya hubungan PDI Perjuangan dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV.
Presiden Prabowo Subianto terlihat semakin akrab dengan Ketua DPR yang juga merupakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Yang terakhir atau yang terbaru, yakni pada saat menghadiri hari lahir ke-27 PKB, Prabowo terlihat berjalan di tengah Puan Maharani dan juga Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di samping Puan mendampingi Presiden Prabowo. Apa makna yang bisa ditangkap dari semakin mesranya hubungan Prabowo dan Puan? Kita bahas bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo. Selamat petang Mas Kunto. Selamat sore. Oke. Yang kita lihat semalam ya saat Prabowo jalan di Harlah PKB dan sebelumnya di istana Prabowo berjalan bersebelahan dengan Puan saat ada Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ini wajar nggak sih pemandangan seperti ini? Ya sebenarnya ini agak apa ya, satu apakah Mbak Puan waktu acara Harlah PKB itu adalah sebagai Ketua DPR atau Ketua DPD PDI kan gitu, DPP PDI. Nah ini kan yang konteksnya agak nggak jelas tuh yang malamnya. Kalau yang siangnya kan jelas itu Puan di situ sebagai Ketua DPR kan gitu. Nah yang malam ini memang menarik, apalagi ada Mas Gibran yang kemudian berjalan di belakang gitu, tidak kemudian beriringan dengan Pak Prabowo. Kita bisa baca bahwa Pak Prabowo mungkin sedang berusaha menggeser kekuatan Solo ini, kekuatan Mas Gibran dan bapaknya gitu kan, dengan kemudian bermitra dengan yang sekarang adalah jelas-jelas lawan dari Solo ini, yaitu PDIP, dan Mbak Puan sebagai representasi PDIP sebagai generasi berikutnya dari PDIP itu digandeng oleh Pak Prabowo. Dan juga sudah dengar sudah lama kan sebenarnya Pak Prabowo dan Mbak Puan ini punya hubungan baik gitu. Oke, Mas Kunto, tapi kedekatan antara Prabowo, PDIP dan juga Puan, apakah Anda melihat Jokowi Gibran happy dengan pemandangan ini? Ya masalah happy nggak happy kan bisa kita lihat ya, kemarin Mas Gibran juga langsung memberikan statement bahwa dia legowo, dia berjiwa besar gitu kan, bahwa memang ada sesuatu kan kalau dia sampai harus mengeluarkan statement itu. Kalau memang nggak ada apa-apa ngapain bikin statement kan gitu. Jadi menurut saya memang ada ada kerenggangan, ada kemudian gestur yang tidak disukai oleh Gibran dan Pak Jokowi, terutama dengan kedekatan Puan dan Prabowo ini, dan sangat mungkin juga akan berelasi dengan tadi, walaupun kita masih berhipotesis ya 2029, bahwa sangat mungkin Prabowo juga membaca Gibran mungkin akan memisahkan diri dari koalisinya dengan kemudian kemarin PSI menarik banyak kader-kader yang kuat gitu kan, dan ini kan juga bisa dibaca sebagai ancaman oleh Prabowo dan Gerindra. Oke, kita kembali lagi ke Harlah PKB semalam gitu ya. Ini juga gambarnya masih kita putar. Prabowo ini kan diapit oleh Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar ya, memang yang punya acara ya, tapi diapit satu lagi oleh Puan Maharani. Gibran justru jalan di belakangnya Prabowo. Betul. Ya, kalau menurut saya kan memang statusnya Mbak Puan sebagai salah satu ketua DPP partai yang terbesar saat ini di DPR juga jadi penting gitu kan. Kan ini acaranya partai, jadi yang diumumkan biasanya kan ketum-ketum partai kan gitu ya Mbak ya. Jadi menempatkan ketum partai pada partai merah yang mengiringi Presiden Republik Indonesia menurut saya sesuatu yang sangat wajar gitu. Tapi kebetulan wakil presidennya kan nggak dari partai, nggak punya partai kan gitu. Tapi Anda melihat bagaimana situasi dalam kubu Prabowo, melihat kedekatan Prabowo, PDIP dan juga Puan? Ya, saya pikir dari dalam Gerindra akan happy-happy aja Mbak dengan kemudian mendapatkan koalisi atau calon koalisi di 2029 yang cukup kuat. Yang kedua, walaupun jadi persiapan untuk 2029 ya, Anda melihatnya begitu? Iya, betul, karena kan kemarin aja awal-awal kan Ketua Umum PAN, Ketua Umum PKB juga udah memberikan dukungan ya ke Prabowo untuk 2029 dengan Mbak, gara-gara banyak banyak orang partai yang ke Solo sehingga mereka harus
mengeluarkan statement itu mendukung Jadi Prabowo. kedekatan antara Prabowo dan Puan ini Anda membacanya sebagai persiapan 2029 atau hanya menjaga stabilitas politik? Kalau menjaga stabilitas politik, Mbak, sampai sekarang kan juga stabil-stabil aja ya. Maksudnya PDI juga walaupun di luar kekuasaan, mereka punya komitmen untuk kemudian tetap mendukung pemerintahan. Kritik ada, tapi tidak dalam bentuk yang sangat keras dan opsional gitu. Oke, baik, kita tunggu nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis komunikasi politik dari Unpad, Mas Kunto Adiwibowo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Usai jeda saudara, Polda Metro Jaya memeriksa relawan Jokowi Sylvester Matutina selang sehari usai memeriksa dan menyita ijazah Jokowi. Pihak yang terseret dalam kasus pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Nama mantan Ketua KPK, Abraham Samad, terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Abraham Samad menduga namanya ikut terseret dalam kasus ijazah Jokowi karena sejumlah konten podcast yang ia buat. Samad menilai dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan bentuk teror kepada para terlapor agar berhenti melakukan investigasi terhadap keaslian ijazah Jokowi. Atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam ya daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Dan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror. Polisi belum berkomentar soal masuknya nama Samad dalam laporan soal kasus ijazah Jokowi. Terlepas dari pelaporan Samad, polisi melanjutkan pemeriksaan terhadap pelapor tuduhan pencemaran nama baik di kasus ijazah Joko Widodo. Salah satunya, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang selama ini membela Jokowi dari tudingan kepemilikan ijazah palsu. Di sela pemeriksaan kasus laporan fitnah soal ijazah Jokowi, Sylvester yakin polisi akan segera menetapkan tersangka di kasus yang statusnya sudah naik penyidikan. Salah satunya adalah Roy Suryo. Lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan? Nah, itu kewenangan penyidik. Tanpa intervensi atau tanpa dorongan kita, melihat indikasi pidana-pidana yang terjadi, fakta-fakta hukumnya, ini nggak ada yang bisa mengelak ini. Kalau menurut saya sih tidak mendahului Tuhan ya, ini udah hampir kalau katanya Roy Suryo 11.000 triliun masuk penjara. Kemarin, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus tudingan ijazah palsu yang ia laporkan. Dalam pemeriksaan ini, penyidik sudah menyita ijazah sarjana dan SMA milik Jokowi untuk dilakukan uji laboratorium forensik digital dalam tahap penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi dan menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi. Hari ini penyidik juga memeriksa sejumlah relawan Jokowi yang juga pelapor Roy Suryo CS di kasus ijazah palsu Jokowi. Lalu apakah polisi akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini? Kita bahas bersama dua narasumber di studio. Ada penuding ijazah Jokowi, Roy Suryo. Selamat petang, Bung Roy. Petang. Sehat-sehat. Dan juga ada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Bapak Sylvester Matutina. Selamat sore, petang. Sore, Bang. Sehat-sehat. Nah, sebelum tadi masuk ke 11 triliun yang mengutip dari Bang Mas Roy Suryo, apa saja pemeriksaan yang tadi dilakukan oleh penyidik di Polda Metro Jaya Jakarta, Pak Sylvester? Ya, terima kasih. Jadi tadi pagi jam 10 sampai kurang lebih saya keluar jam 3 sore.
6 jam ya? Hampir 5 jam. Hampir 5 jam. Saya kurang lebih hampir 46 pertanyaan ya. Kebanyakan pertanyaan sama waktu saya diminta jadi saksi pelapor oleh Pradi Bersatu di Polres Jakarta Selatan. Intinya penyidik menanyakan kejadian yang waktu itu saya ada bersama Mas Roy di beberapa syuting di media ya. Terus video-videonya ini bagaimana? Jadi saya menjawab apa yang saya ketahui, termasuk apa yang saya alami dan saya lihat. Ya intinya bahwa saya tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi apa yang saya tahu. Saya jawab tadi waktu penyelidikan oleh Polda Metro Jaya lah. Gitu. Penyidikan, maaf. Dari 46 pertanyaan, apa yang paling krusial dari pertanyaan penyidik? Ya intinya bahwa para penuntut ijazah palsu Pak Jokowi ini kan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ada yang mengatakan 99,9%, ada yang 11 triliun, ada yang 100% asli. Ya saya yang ditanyakan itu ya saya jawab kejadiannya kapan gitu, waktunya kapan, jamnya kapan, ya kan. Jadi bahwa saya mendengar langsung gitu loh. Itu yang saya jawab. Baik, artinya klarifikasi atas temuan dan juga apa yang diteliti atau dilihat oleh pihak pelapor. Baik, kita ke Mas Roy. Mas Roy, ya. Pak Jokowi sudah diperiksa, ya. Kemudian ijazahnya juga sudah disita. Emang udah disita benar? Mana berita acara penyitaannya? Belum. Nah, artinya ini kan menuju tahap penyidikan tadi yang dibilang bahwa nanti juga akan ada penetapan tersangka. Dan juga saat ini seperti apa? Apakah Mas Roy Suryo dan kawan-kawan akan menuntut adanya gelar perkara khusus? Gini, yang pertama katanya sudah disita. Kalau disita, biasanya kalau orang biasa ya, kan katanya dia mengaku udah orang biasa. Biasanya polisi itu gercep mengeluarkan, ini loh berita acara penyitaannya. Nah, sampai dengan hari ini belum ada. Katanya kan menyita 2 ijazah. Ijazah SMA sama ijazah S1 UGM. Kalaupun tidak berani menunjukkan ijazahnya yang SMA ataupun yang Universitas UGM, tunjukkan berita acara penyitaannya. Itu baru jujur dan polisi akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kalau hanya begitu kan nggak ada. Apalagi kemarin di Polresta Solo ya, ketika diperiksa di ruangan sangat mewah itu, ya judulnya aja lounge. Ya, jadi ini loh sekali lagi publik harus tahu pemeriksaannya itu bukan di ruang penyidikan, tapi di lounge Polresta Solo yang sangat mewah. Ya, gitu. Jadi ada sofa, kemudian itu kan pertanyaan masyarakat. Nih komentar, saya hanya baca komentar saja masyarakat tuh. Gila pemeriksaannya kayak gitu ya. Itu pemeriksaan atau pijat gitu ya. Gitu. Jadi artinya kan tidak clear. Baru saja diperiksa. Mungkin kita tanyakan langsung ke Pak. Kalau Pak Sylvester diperiksa lain gitu. Saya diperiksa di tentu pasti ditanya oleh ruang yang sempit ya. Dan saya pikir saya juga pernah diperiksa di ruang yang bagus juga. Dengan kasus-kasus lain. Dan bukan hanya Pak Jokowi, itu sekedar teknis. Tapi kan kita kembali lagi, marilah substansinya apa yang memang menurut saya sampai saat ini apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Barreskrim itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Soal ijazah tadi sudah juga dikonfirmasi ulang juga oleh sudah pihak. Disita, tapi intinya memang belum ditunjukin karena tidak ada konferensi pers waktu itu oleh Polda Metro Jaya dan Polres Surakarta. Jadi waktu konferensi pers kan hanya Pak Jokowi dan tim hukum. Jadi saya pikir menurut saya ini tidak usah dipersoalkan, kan nggak mungkin juga itu ijazah itu nggak disita gitu loh. Tapi kalau kan ini kan udah di-announce oleh seorang mantan presiden, terus yang teman-teman di sana, jadi menurut saya sih itu clear bahwa itu sudah disita. Intinya itu. Artinya sebelum ada BAP dan juga nanti perlu pembuktian, apakah juga gelar perkara ini jadi jawaban? Oh iya, karena apa? Karena selama ini yang kita lihat ya, Polda ini mengulangi kesalahan atau mengulangi cacat yang terjadi pada Barreskrim. Artinya gelar perkaranya tidak terbuka, sepihak, kemudian tidak clear, apa-apa tidak tertunjukkan pada masyarakat. Ya wajar lah masyarakat bertanya satu soal lounge tadi. Yang kedua soal pemeriksaan di Solo kemarin pun kan jadi pertanyaan. Pemeriksaan kalau sesuai dengan skep atau keputusan Kapolri itu boleh diperiksa di tempat yang bersangkutan. Kalau sakit, tidak memungkinkan untuk berjalan, tidak memungkinkan untuk pindah, sehingga dia mungkin
sakit atau mungkin tambah. Tapi mungkin tambah berat terkait dengan domisili? Enggak ada loh. Kalau gitu biar nanti Bang Resmond juga minta. Kalau gitu saya akan minta diperiksa di Baligo. Iya, di Balige. Kemudian saya akan minta diperiksa di Jogja aja lah gitu misalnya. Jadi ini menunjukkan cara-cara yang tidak bagus ya. Bukan sifat seorang tidak bisa diteladani. Apalagi kemarin kalau dikatakan Mas tadi kan mengatakan itu sudah dikatakan. Ya, jadi nggak mungkin lah kalau kata Bang Silves tadi Pak Jokowi bilang kok itu nggak dipercaya. Loh, wong beliau saja itu sudah dilaporkan sekarang di Polda DIY. Kebohongan Jokowi itu dilaporkan oleh Silves gitu. Kan dilaporkan Pak Resmond gitu ya. Jadi artinya kan ya sudah, apa yang dia omong A kan bisa juga kiri, sen kiri belok kanan. Sudah tapi belum. Nah kayak gitu, tapi iyalah biarkan. Tapi satu lagi yang penting. Kalau saya sih koreksi dikit Bang Silves, saya sih jarang mengucapkan sekian ribu triliun ya. Saya selalu mengatakan saya tidak boleh mendahului Tuhan, ya kita tidak boleh mendahului Allah karena apa? Saya selalu mengatakan 99,9% gitu. Nah, jadi kalau di atas itu ya mungkin Bang Silver sudah merasa di atas Tuhan tadi. Ya Bang Silver, bahwa untuk saat ini bahwa penyidikan atau polisi masih bekerja dan juga ada tuntutan untuk gelar perkara khusus. Lalu tanggapan Anda seperti apa? Ya nggak ada masalah kalau memang itu dimungkinkan oleh penyidik di Polda Metro Jaya dan itu buat kebaikan, kenapa tidak gitu loh. Dan memang ini menurut saya memang tempat yang buat Mas Roy dan kawan-kawan ini bisa melakukan argumentasi di situ ya dengan bukti-bukti yang mereka punyai. Tapi kembali lagi Mas Roy dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, sampai saat ini saya mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan Mas Roy dan kawan-kawan ini nol atau zong. Itu yang meyakinkan bahwa Anda menyebut 11 triliun tadi. Ya, kenapa? Karena gini, Bang. Jadi intinya yang diteliti oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini hanya satu potong foto yang ada di media sosial atau digital. Digital, bukan asli gitu ya? Bukan asli, bukan original, bukan analog, yang seperti diteliti oleh laboratorium forensik Mabes Polri. Analognya nggak berani keluar. Jadi gini, dan makanya Mas Roy, apabila Anda mau menuduh orang ijazah palsu, Anda harus punya bukti ini dulu. Artinya yang jangan sampai suruh Mabes Polri yang nyari buktinya. Ini kan repot gitu. Jadi ijazahnya udah ada. Face comparison terus kemudian nggak bisa, karena yang diteliti itu adalah digital gitu loh, bukan ijazah palsu yang asli atau ijazah asli yang asli. Nah, ini yang saya bilang tadi ya kan, bahwa tidak dibenarkan gitu karena memang untuk fotokopi ya kan, untuk jadi alat bukti di pengadilan bisa apabila ada pencocokan dengan yang asli. Itu ada. Tapi kalau dari awal diteliti ini hanya fotokopi, kita ini membohongi rakyat gitu loh. Nggak ada. Ini asli seperti apa? Inilah kemajuan teknologi. Ya, kalau kemajuan teknologi itu misalnya apa? Misalnya ijazah itu belum berani dikeluarkan yang asli. Kan selama ini nggak berani dikeluarkan. Sampai gelar perkara khusus pun ini masyarakat harus tahu. Ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Ya, tidak pernah keluar. Alasannya nanti bersidangan. Persidangan yang mana? Kalau persidangannya yang ada di Bareskrim itu naik ke persidangan, itu baru akan keluar. Tapi kalau yang ini udah ada cara. Pemeriksaan harusnya di Jakarta saja, di Polda Metro. Takut pemeriksaannya kemudian di Polresta Solo. Nggak kelihatan. Kan seperti contoh di Polda Metro tuh, meskipun dilipet-lipet kan kelihatan ijazahnya. Kalau ini enggak gitu. Jadi Oke. Kita lanjutkan kembali di jeda Kompas Petang untuk Mas Rosiro dan Bang Sylvester hanya di Kompas Petang.